Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Presisi Nusantara. Sri Kandi Bayangkara dari Timur, Ibda Hestivira Sakti Depondoye, Power Evadasi Bakjarlat SPN Polda Papua, menginspirasi para remaja di Papua. Selain pernah tergabung dalam pasukan Garuda pada misi perdamaian dunia sebagai personel Satgas FPU 11 UNAMID di Sudan, Afrika, Ibda Hesti juga menjadi pelatih bela diri karate anak-anak Papua. Sosok Ibda Hestivira Sakti Depondoye, Paur Evadasi Bakjarlat SPN Polda Papua, merupakan cerminan nyata dedikasi dan pengabdian seorang polwan dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Lulusan Bintara Polwan Angkatan 2010 ini terus menapaki jenjang karirnya dengan penuh semangat dan prestasi. Ibda Hesti juga merupakan peserta Sekolah Inspektur Polisi tahun 2024, bagian dari Angkatan 53 Prasanusa. Pengalaman tugasnya sungguh luar biasa. Pada tahun 2019 hingga 2020, Ibda Hesti terpilih menjadi bagian dari pasukan Garuda dalam misi perdamaian dunia sebagai personel Satgas FPU 11 UNAMID di Sudan, Afrika. Ibda Hesti menunjukkan profesionalisme tinggi dan menjadi representasi polwan Indonesia di mata internasional. Pengabdian di dalam negeri pun tak kalah membanggakan. Ibda Hesti tergabung dalam Satgas Nemangkawi atau Binmas Noken pada periode 2020 hingga 2021 yang merupakan satuan khusus untuk pendekatan kemanusiaan di Papua. Selain bertugas di lapangan, Ibda Hesti juga aktif sebagai pelatih karate selama 9 tahun di Dojo Bayangkara Polres Jayapura dari tahun 2017 sampai 2025. Semangatnya dalam membina generasi muda terlihat dari keterlibatannya sebagai danton pengasuh siswa Diktukbap Polri di SPN Polda Papua tahun 2023. Ibda Hestivira Sakti Depondoye merupakan simbol semangat, ketangguhan, dan komitmen polwan Indonesia, khususnya dari tanah Papua. Dengan segala prestasinya, Ibda Hesti membuktikan bahwa perempuan bisa berperan penting di garda terdepan keamanan, pendidikan, hingga perdamaian dunia. Untuk perasaan yang saya rasakan jelas ada rasa senang, sukacita, rasa haru juga tercampur dengan semua rasa ya. Kami sebagai perempuan untuk meninggalkan suami dan anak pastinya berat. Namun karena perintah tugas negara berarti kami harus tetap berangkat. Teriring doa dan salam dari keluarga, kami tetap siap melaksanakan tugas misi perdamaian tersebut. Untuk kenangan tugas di sana, tentunya banyak hal ya, suka dukanya banyak karena kami Satgas merupakan Satgas FPU terlama, 1,5 tahun karena terjadi konflik, coronavirus. Di sana sangat-sangat, apa yang kami bilang ya, complicated ya, karena banyak sekali keadaan yang susah yang kami rasakan di saat-saat pandemi COVID. Di saat itu juga banyak terjadi kontak senjata, namun saya bersyukur saya merasakan kasih Tuhan untuk saya menjaga saya sampai dengan saat ini. Semua yang susah itu saya lewati hingga dengan saat ini saya berkumpul dengan keluarga. Oh, oke oke. Ya, saya hampir lupa ya. Selain saya menjadi pasukan taktis, kami melaksanakan patroli, kami melaksanakan pengawalan, kami melaksanakan penjagaan mako. Di samping tugas itu, kami ditugaskan menjadi koki. Saya jadi koki, Dek. Jadi di samping tugas saya lepas dinas, saya mau istirahat, namun ada tugas khusus yang harus saya memasak. Jadi pengalaman saya Pak pribadi sangat berharga karena disitulah saya belajar untuk memasak masakan menu untuk menu Eropa. Untuk komunikasi sendiri,
kami melaksanakan atau kami berbicara dalam bahasa Inggris karena ada beberapa anak yang memang sebelum-sebelumnya ada pasukan Garuda, namun belum pernah ada wanita, belum ada perempuan. Di situ sudah mengetahui bahasa Inggris. Jadi kami melaksanakan atau mengucapkan bahasa Inggris, nanti dia yang translate ke bahasa lokal Sudan atau bahasa Arab yang kami kenal. Karena menurut saya untuk bekal pembelajaran bahasa itu tidak cukup dalam 2 minggu, harus 2 tahun atau bertahun-tahun baru kami bisa berbicara bahasa ibu. Apalagi ini di daerah Arab, tentunya kita dituntut untuk bisa berbahasa asing bahasa Arab. Namun sejoknya kami semua sudah dibekali, kami bisa. Namun untuk bahasa ibu sendiri harus ada teman-teman yang berbahasa Arab, LO contohnya LO Arab ya. Jadi dia diikutkan berangkat daripada saat patroli atau lain kegiatan sejenisnya, dia akan mentranslate ke bahasa Arab itu ke bahasa Inggris. Sebaliknya juga kami melaksanakan bahasa Inggris, kami mengucapkan bahasa Inggris, nanti ada teman kami atau ada anak kecil yang dia paham, dia mentranslate ke bahasa ibu, bahasa Arab. Ya, baik, kami selain pelatih, kami juga pernah menjadi atlet. Dari atlet, kami membina karate itu menjadi suatu hobi dari kami sebagai atlet karate. Dengan tentunya dari rekomendasi pimpinan, akhirnya saya membuka dojo Bayangkara Karate Club yang saya dirikan dari 2017 sampai dengan saat ini. Saya merintis memang dari bawah sekali ya, karena kami adalah atlet, kami tahu persis apa yang atlet inginkan, dan kami sekarang menjadi pelatih, dan kami juga menjadi wasit, dan kami juga menjadi juri. Jadi sangat berkesan, sangat banyak cerita suka duka yang saya alami pada tahun 2017 hingga dengan 2015. Saya bersyukur saya masih bisa diizinkan pimpinan untuk mempercayai saya untuk melatih karate. Saya menjadi Danton Pengasuh dari tahun 2023 sampai 2024 kemarin. Pimpinan mengizinkan saya menjadi Danton Pengasuh karena apa? Karena kami sebagai perempuan, kami juga sebagai ibu, dan kami dituntut untuk menjadi Danton Pengasuh. Disitulah kami bermain peran pada saat kapan, pada saat di mana, pada saat dengan siapa. Jadi saya bersyukur saya pernah dipercayakan pimpinan untuk menjadi Danton Pengasuh, di mana adik-adik atau anak-anak didik saya bisa keluar dari SPN dan menjadi seorang polisi atau Polri yang presisi. Untuk Satgas Nemangkawi itu sendiri sebelumnya disebut sebelumnya kami disebut Satgas Nemangkawi, sekarang disebut Satgas Damai Kartens. Kalau pernah mendengarkan itu, ini foto kami pada saat kami melakukan tugas mulia ya di Kendate, Kampung Kendate ini. Kami perjalanan speed sekitar 4 jam dan kami menaiki gunung, di mana kami membawa bibit tanaman. Di situ ada tanaman sawit, tanaman kol, tanaman semua jenis pertanian untuk masyarakat di situ. Itu dapat dilihat kami turun naik gunung, ada cool box tadi itu kami punya sarana kontak. Kami punya sarkon, kami serahkan ke mama yang ada punya wilayah di situ. Kami juga jalan bersama dengan Kapolsek, ada juga ketua kami, ada Bapak AKP Nuboba, ada Kapolsek Depapre pada saat itu Bapak Made Ambo, dengan segala macam tim kami bergerak ke sana untuk melakukan misi kemanusiaan. Saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang Polri, mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami Polri adalah sahabat Anda. Kami Polri adalah sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan juga kami sebagai penegakan hukum. Jadi jika ada sesuatu hal yang mengakibatkan sesuatu hal terjadi di lingkungan Anda, berarti harus segera melaporkan kepada kami. Di samping Polri sebagai pengayom, pelindung, penegak hukum, dan pelayan masyarakat, kami juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa.
Jadi, jika Anda merasa kurang nyaman, silakan. Kami ada di setiap sudut, kami ada di setiap jengkal, kami ada di mana-mana. Kami dapat menolong Anda lewat pelayanan tugas Polri kami. Pemirsa, selanjutnya dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Kasidokes Polresta Banyuwangi, Nur Prasetyo Hadi menyelenggarakan kegiatan bakti kesehatan di Wihara Dharma Kerti. Kisahnya saat lagi, tetaplah bersama kami.